Nice to see you, adikku sayang. Oke, boleh Ibu mungkin boleh duduknya di tengah? Oke. Sudah terdapat 3 mic yang bisa diambil, silakan untuk dipergunakan. Baik, now the stage is yours dengan tema besarnya adalah peran rumah dan keluarga untuk tumbuh kembang anak. Baik, terima kasih MC paling terkenal sepalembang, Mas Arif Marzuki ya. Kayaknya dari wedding ke wedding, ketemunya di Arebi Prime Lounge atau kegiatan pada siang hari ini. Selamat siang rekan-rekan, baik yang ada di Palembang Indah Mall ataupun yang sedang live streaming di Facebook, Instagram dan juga YouTube dari Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, 2 hari menjelang tahun baru 2023. Mungkin saya mau tanya dulu sebelum kita mulai nih. Ada yang mau sharing tahun barunya di mana? Mungkin Mas Arif boleh? Tahun baru ngejob di mana? Mike, tolong Mike. Ya, kalau tahun baru, bicara soal tahun baru. Ini kalau tahun baru aku stay-nya di sini untuk pagi. Ya, Jadi sombong banget sih. Tapi untuk pagi aku di Hayu Hotel, MC Wedding. Siangnya aku di sini, malamnya di salah satu hotel untuk New Year's Eve. Iya. Jadi bekerja ya? Ya amin. Ya. Ada yang tahun baruannya bekerja kayak Mas Arif secara profesinya adalah artis ibu kota. Ya Allah, ya. ibu kota Ada Palembang. juga yang pastinya akan menghabiskan waktu di rumah. Nah ini dia yang menarik adalah kalau menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anak, bersama keluarga di malam tahun baru gitu ya. Ini akan menjadi topik pembicaraan kita untuk hari ini karena sangat penting sekali. Kita lihat judulnya adalah peran rumah dan keluarga untuk tumbuh kembang anak. Boleh minta tepuk tangan virtualnya? Tepuk tangan live dan juga virtual. Siang hari ini yang baru saja menunaikan sholat Jumat atau sedang makan siang, selamat jalan-jalan di Palembang Indah Mall. Dan sambil mendengarkan ngobrol-ngobrol dengan dua pakar yang luar biasa pada siang hari ini. Ditemani oleh 2 wanita cantik, saya akan memperkenalkan. Iya, pada siang hari ini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Ibu Reni Permatari SP PSI psikolog yang merupakan psikolog dari Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Selamat siang. Selamat siang Mbak Rahma. Aduh, kalau psikolognya kayak gini sehat ya. Sehat semua kalau psikolognya cantik kayak gini. Dan juga bergabung bersama kita, selamat siang Mbak Angel Eva Christine. Selamat siang Selamat semuanya. siang. Halo Palembang Indah Mall. Mbak Angel ini adalah woman creative planner dan penulis buku. Ajarin aku nulis buku juga nanti ya. Kenapa? Ajarin nulis buku juga Oke, nanti. boleh. Baik, kita sapa dulu teman-teman yang virtual nih di Facebook, di Instagram dan di YouTube. Semuanya jangan lupa nanti kalau mau tanya bisa langsung di platform sosial media masing-masing dan nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan panitia pertanyaannya dan juga nanti akan dijawab. Apakah ada hadiah apabila menjawab pertanyaan? Sepertinya ada. Jadi simak terus obrolan kita hari ini. Saya mulai dari tadi ya karena udah ngobrol sama Mas Arif, tahun baru kemana? Tahun baru itu biasanya orang pilihannya 2, kalau nggak jalan-jalan atau menghabiskan waktu di rumah. Berarti rumah ini adalah tempat yang dipilih karena mungkin rumah dianggap lebih nyaman untuk anak-anak, untuk bersantai, apalagi menyambut tahun yang baru 2023. Nah, kalau dari sisi psikologi nih, wah langsung berat banget ya. Mbak Reni, saya manggilnya apa? Dokter? Bukan ya, Mbak Reni ya. Mbak Reni selaku psikologi, kalau dalam bidang ilmu komunikasi, kebetulan bidang saya komunikasi. Komunikasi pertama itu anak adalah dengan orang tuanya. Secara tidak langsung rumah menjadi sekolah pertama untuk anak-anak. Ya kan? Apakah itu mempengaruhi secara signifikan gitu ya
keadaan rumah, halamannya, situasi rumah, wilayahnya, apakah itu mempengaruhi? Mbak Reni? Iya, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Ini mungkin juga pertanyaan mewakili teman-teman semua. Baik, benar. Sudah dijelaskan bahwa keluarga inti adalah sekolah pertama anak, di mana anak-anak belajar dari orang tua dan saudara-saudaranya, dan juga rumah menjadikan tumbuh kembangnya juga di sana, dan rumah yang membuat nyaman, membuat aman, menjadikan anak selalu kembali ke rumah, betah di rumah, seperti itu. Betah di rumah. Jadi bukan hanya semata-mata dari ukuran, apakah dia besar, apakah rumahnya kecil, benar. tapi sebenarnya kenyamanan itu didapatkan dari hal-hal yang sifatnya tidak berdasarkan ukuran ya, mungkin pencahayaannya, sirkulasi udaranya, karena kalau rumah sumpek juga nggak enak ya. Benar, kebersihannya, fasilitas yang diberikan, dekat dengan tempat les mungkin, dengan sekolah dan fasilitas bermain, di mana anak-anak kita yang masih tumbuh kembang ini pengennya bergerak ya, lari-lari, main sepeda, seperti itu. Melatih motoriknya, melatih kognitifnya, mungkin dengan banyak pengetahuan yang didapat, komunikasinya baik, dan ke depan bisa jadi penulis ya. Oh, jadi, luar biasa. ada kaitannya itu ke sana ya. Karena gini, banyak orang berpikir kalau cari rumah gitu ya, apakah harus di perumahan gitu ya. Karena orang khawatir tentang keamanan untuk anak-anak bermain. Kalau misalnya rumahnya di pinggir jalan, misalnya apakah takut tertabrak dan lain sebagainya. Lalu juga sekarang lagi booming adanya penculikan untuk anak-anak, sehingga banyak pasangan-pasangan muda yang anaknya masih kecil itu memilih untuk mengambil rumah di kompleks perumahan gitu ya. Menurut Mbak Reni gimana? Benar Mbak Rahma yang dijelaskan bahwa pasangan muda istilahnya ya. Iya, saya masih muda loh. Saya juga. Gak mau kalah ya. Kita masih muda, jiwanya muda. Oke, benar. Jadi yang diutamakan adalah keamanan. Karena cerita viral ya. Jadi benar-benar yang diutamakan adalah keamanan. Mau 1 pintu, mau 2 pintu gitu kan. Jadi fasilitas yang diberikan oleh perumahan itu rasa aman, rasa nyaman, itu yang membuat penghuninya itu sudah ada alasan kuat memilih di perumahan tersebut, seperti itu. Ya, karena kondisi pemilihan rumah ini juga akan mempengaruhi rekan-rekan terhadap tumbuh kembang kreativitas anak. Nah, sebagai seorang creativepreneur, bukunya boleh nggak sih dikasih lihat ke kamera nih, saya penasaran banget nih. Iya, bukunya sebenarnya ini ada 3 ya. Ada 3 bukunya. Tapi yang pasti yang berhubungan dengan keluarga adalah buku terbaru. Ini buku terbaru kado untuk anakku. Kado untuk anakku. Iya, Wah, jadi luar kado biasa. untuk anakku ini saya tulis. Yang pertama memang untuk kado untuk anak saya yang 2 tahun ya. Karena menurut saya apa ya kado yang terbaik yang bisa saya persembahkan untuk anak saya dari diri saya sendiri gitu loh. Kalau saya persembahkan barang atau harta kayaknya bisa habis ya. Nah tapi kalau buku insya Allah ini bisa menemani hidupnya sampai dia nggak ada lagi di dunia ini. Waduh, luar biasa sekali sih filosofi hidupnya nih ya. Tepuk tangan dulu deh untuk Mbak Angel nih. Iya, luar biasa Mbak Angel. Sama ini juga menjawab keresahan saya terhadap angka minat baca pada anak yang terus menurun setiap tahun. Ini saya sebagai orang tua juga aware ya, khawatir juga gitu loh. Jadi bagaimana ya kok bisa gitu loh angka minat baca pada anak menurun setiap tahunnya. Kenapa? Akhirnya saya research juga gitu. Kenapa? Karena memang bacaan untuk anaknya yang kurang. Bacaan untuk anaknya kurang. Jadi saya buat buku ini adalah buku motivasi sebenarnya. Kalau selama ini yang dimotivasi para orang tua, sekarang bagaimana anak kita bisa kita motivasi untuk lebih semangat lagi dalam menghadapi hidup yang
serba nggak menentu ini. Curhat ya, curhatan ibu-ibu Iya. zaman now. Boleh saya melihat bukunya? Boleh, boleh Angel? dibuka aja, dibuka, boleh dibuka. Oke. Kalau yang ini memang ini kisah nyata. Kalau ini kisah nyata saya. Buka aja, Ibu. Oh iya, siap. Kita buka ya. Nah, tadi kan saya singgung tentang kreativitas. Kreativitas anak-anak juga dipengaruhi dengan kondisi rumah yang dipilih gitu ya. Kadang-kadang kita yang penting deket sama mall, yang penting deket sama pusat perbelanjaan. Padahal sebenarnya ada tipe-tipe orang juga yang lebih senang jauh dari keramaian. Suasana lebih tenang, masih terdengar suara-suara jangkrik di malam hari gitu ya. Nah, seperti apa menurut Mbak Angel sendiri? Apakah kreativitas itu juga dibangun dari kondisi perumahan yang dipilih oleh orang tuanya? Monggo, Oke, iya itu benar sekali ya, karena ingin menjadi apa anak kita nanti kelak ya, itu memang ada di tangan orang tuanya sendiri gitu. Karena anak itu mencontoh, anak itu dari kecil udah pasti mencontoh. Anak saya itu kalau nelfon orang, ini 2 tahun loh Ibu, 2 tahun, namanya Nyimas Hodijah Amora. Nah kalau dia nelfon opungnya di Medan, opungnya itu Nasrani loh. Nasrani, kalau saya kan mualaf, karena saya mualaf, opungnya Nasrani. Begitu dia nutup telepon untuk opungnya, dia tuh Assalamualaikum. Karena mencontoh mamanya, setiap mamanya nutup telepon Assalamualaikum gitu. Jadi anak itu nggak pernah saya ajar ya, kalau orang tuanya sholat dia ikut sholat 2 tahun. Gitu, jadi memang anak itu mencontoh dan karena saya suka banget baca buku, sekarang mainan apapun dia nomor 1 di hatinya buku. Pokoknya kalau ada buku mama baca. Bagus baca. ya. Iya. Iya, karena literasi baca ini sekarang menjadi PR untuk orang tua. Benar. Karena sekolah juga sekarang banyak yang menggunakan nih tablet, Iya. menggunakan iya. teknologi gitu ya. Padahal sebenarnya ya kayak akan diksi itu sangat penting sekali juga untuk anak-anak bisa ngomong gitu loh, bisa ngomong. Nah itu kaitannya juga saya juga pengajar public speaking for kids. Nah jadi untuk anak-anak memang saya aware banget ya soal motivation terus public speaking karena kenapa orang-orang banyak sekarang yang bingung gitu loh kalau berhadapan sama orang lain bingung ngomong apa dan segala macam itu karena nggak dibiasain aja sejak kecil. Karena mereka emang diksinya dikit, jadi nggak tahu Iya. mau ngomong apa gitu loh. Benar sekali. Jadi kita sebagai orang tua itu memiliki peranan yang sangat penting mau jadi apa anak kita ke depan. Nah jangan salahkan anaknya kalau sekarang misalnya kok anak saya begini ya, kok anak saya begini, coba dirunut. Waktu dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita buat apa? Apakah kita main handphone juga di depan dia? Apakah kita pernah membacakan buku setiap mau tidur gitu loh. Jadi itu semua memang tergantung peran ayah dan ibu. Jadi bukan hanya tentang kondisi rumahnya, tadi udah dijelaskan sama Mbak Reni bahwa kondisi rumah, pencahayaan, sirkulasi udara, pemilihan tata letak rumah itu berpengaruh, tapi jauh lebih besar dari itu peran orang tua juga sangat berpengaruh untuk Yes. kreativitas anak. Exactly. Kalau saya ambil benang merahnya, Mbak Angel, Mbak Reni, berarti kalau di rumah itu sebaiknya ada spot-spot khusus untuk anak bermain. Ya, walaupun tidak besar, misalnya lingkungan yang sederhana di taman misalnya atau mungkin di salah satu ruangan perlu adanya tempat anak bermain. Gimana Mbak Reni menurut Mbak Reni? Benar, perlu anak-anak perlu eksplorasi diri. Eksplorasi seperti Dora dieksplor. Banyak gerak. Tapi benar yang disampaikan tadi bahwa anak itu mudah sekali untuk mengcopycat. Jangan sampai peran kita sebagai orang tua itu terlalaikan, kurang memberikan stimulasi kepada anak-anak. Anak potensinya ada, bakatnya ada. Karena perkembangan kan juga ada perkembangan fisik. Kalau perkembangan fisik terkait dengan dari oe-oe 0-3 tahun, 3-6 tahun, 6-12 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya Mbak ya. Dari kalau fisik kan terukur ya.
berat badannya berkembang, tinggi badan. Terus kalau kognitif itu terkait dengan pengetahuan, dia belajar dan mempelajari lingkungan dan beradaptasi dengan lingkungan. Mulai mengenal dari oe-oe lah ya sampai 3 tahun itu yang fase emasnya, dari mulai mengenal suara mungkin, mainan apa yang sekarang tok-tok itu kan bisa tuh dia latih fokus ya kanan kiri gitu kan. Juga untuk mengenal huruf, benda-benda sekitar. Terus kalau untuk perkembangan bahasa, nih perkembangan bahasa di mana mereka sudah dari kecil, dari bayi udah berceloteh yang hanya dia yang memahami bahasanya. Kemudian dan menirukan ya mama, papa. Nah ini yang fase yang jangan sampai benar-benar terlalaikan. Di mana anak sudah terlihat cerewet itu istilahnya puji Tuhan lah, alhamdulillah lah ya. Wah jangan kalau bahasa Palembangnya nih Mbak, maksudnya kalau anak kita bawel cerewet itu kan lebih yang sudahlah tidak ngerti, pasti tidak tahu kalau nak diceritakan itu belum paham, ada yang seperti itu. Padahal jawab saja apa yang menjadi pertanyaan anak dengan bahasa yang sederhana yang mereka Bahasa pahami. yang sederhana, nggak usah ribet-ribet gitu ya, jawabannya yang sederhana. Iya. Jadi tadi disimpulkan bahwa selain harus adanya ruang bermain gitu ya, orang tua juga harus ikut bermain, jangan dibiarkan saja anak bermain gitu ya. Kenapa? Karena pantauan orang tua ya itu bisa membatasi atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka daripada nanyanya sama teknologi gitu ya. Baik, wah seru sekali ya hari ini. Selamat siang saya ucapkan kembali rekan-rekan yang sedang lihat-lihat stand gitu ya di Atrium Palembang Indah Mall, monggo bisa bergabung juga. Kalau misalnya lagi sibuk, lagi makan sambil mau streaming boleh di Instagram, Facebook dan juga YouTube dari Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Waduh luar biasa. Wah ini saya menarik sekali tentang pemilihan warna cat. Waduh. Karena kebetulan saya baru pindah rumah, saya punya pandangan bahwa cat itu ya warna rumah itu kalau saya lebih senang yang warna putih. Karena kalau warna putih itu ditabrak warna apa aja masih aman. Gitu ya. Menurut Mbak Reni sendiri dan juga Mbak Angel, apakah warna ini juga mempengaruhi mood anak untuk belajar? Pemilihan warna seperti apa yang cocok untuk kamar anak-anak gitu kan, atau wallpaper seperti apa yang cocok untuk kamar anak-anak agar mereka tuh betah di rumah dibanding ngajak ke mall terus gitu ya. Kalau anak saya alhamdulillah kalau diajak ke mall nanya mau ngapain. Ya kan? Berarti bisa disimpulkan dia nggak terlalu antusias untuk keluar dari kamar karena dia seneng di kamar. Kira-kira seperti apa Mbak Rin? Baik, kenyamanan yang pastinya. Tapi karena anak-anak belum paham, hanya keinginan, mungkin meniru, melihat atau ya melihat dari berbagai media keinginannya ini. Tapi kalau memang belum tepat atau tidak tepat pemilihannya, kita bisa untuk memberi masukan. Misal pengennya merah terang gitu, tapi kan nanti silau ya, bisa. Ya, tadi kan Mbak Rahma menjelaskan juga pencahayaan, seperti itu juga. Jangan yang gelap, tapi kalau warna benar putih atau yang lebih yang soft. Jadi tidak yang misalkan coklat gelap semua sisi. Jadi harus dikombin ya? Satu ada sisi warna saja, silakan. Oh, oke. Baik. Asal dibantu dengan penerangan, kan gitu kan. Okay. Ada yang satu sisi yang ngedop nih kayak warna ini misalkan ya agak coklat, atau satu sisi dengan warna ini kan cantik ya kalau kamar anak perempuan khususnya girly gitu kan ya. Tapi juga dibantu dengan mungkin ditempel-tempel foto keluarga, apa kesukaannya, atau tempat rak buku karena hobi membaca, koleksi yang setelah dibaca gitu. Dan dibantu dengan pencahayaan, jadi juga membuat nyaman. Jadi kalau pemilihan warna untuk cat kamar anak memang sebenarnya variatif. Ya, asal bisa dikombin warnanya jangan terlalu terang. Kalaupun ingin yang warna terang harus dikombin dengan warna-warna lain sehingga masih tetap enak dipandang mata gitu ya. Semangat untuk belajarnya juga Semangat ada. untuk belajar. Nah kalau pemilihan gambar-gambar, secara Mbak Angel ini kan orangnya kreatif banget ya. Apakah anak kita biarkan saja lah mereka bisa coret-coret di dinding, kayaknya lebih enak gitu ya dibanding mereka tidak bisa berkarya karena orang tuanya galak nih.
ya baru nulis 1-2 kata di dinding kan kesukaan anak-anak gitu ya, nulis-nulis gambar-gambar di dinding, udah kena marah. Gimana tuh Mbak Angel? Kalau saya orang tua yang membiarkan. Kebetulan memang kamar anak saya itu wallpapernya itu semua gambar binatang, terus juga huruf A, B, C, D gitu. Jadi ketika dia mama ini A, mama ini B, mama ini ya sapi, mama ini bebek. Jadi terus saya siapkan juga boneka-bonekanya. Jadi bebek yang mana Amora? Ini mama, sapi yang mana ini? Masya Allah Sambil belajar ya? Iya 2 tahun itu udah hafal semuanya dan udah bisa nunjukin boneka yang benar sesuai dengan nama hewan yang saya sebutkan. Yang gitu. ada di wallpapernya itu. Bener. Baik. Terus kalau tipe kalau saya misalnya ya ketika dia ini mama ini mungkin dia menggambar matahari warna hitam. It's okay buat saya. Saya enggak, bukan matahari harus warna kuning, enggak. Karena menurut saya kreativitas anak itu beda. Kalau menurut dia matahari warna hitam it's okay gitu loh. Kalau menurut dia awan itu warna kuning ya it's okay juga. Jangan pernah dikotak-kotakin awan harus warna ini harus warna ini. Enggak ada yang harus. Di dunia ini enggak ada yang harus. Terserah. Itu yang membatasi kreativitas anak saya bilang. Jadi kalau saya sebagai orang tua menyerahkan kepada anak, ya udah ayo menurut kamu ini warna apa, menurut kamu warna apa. Kasih kebebasan anak untuk berpikir dan berkreasi. Jadi walaupun dindingnya dikasih wallpaper ataupun warnanya polos, asalkan itu bisa membangkitkan semangat dan juga kreativitas anak, sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi nggak apa-apa nggak sih Mbak Reni kalau ada anak yang seneng banget coret-coret di tembok gitu? Nggak Menurut apa-apa. Mbak Reni seperti apa? Lagi-lagi mengeksplorasi, berikan media. Oh medianya dinding rumah ya? Nggak apa-apa, Nggak nanti apa-apa. dicat lagi. Atau disediakan saja seperti pengalaman saya nih Mbak. Sebelum pindah, saya kan lama di Jawa Tengah ya, Semarang ya 25 tahun, lamonian. Baru pindah ke sini. Jadi rumah yang akan dijual itu, ayo silahkan kalau yang mau dicoret-coret. Boleh meninggalkan kalau mau jual kenangan. rumah hubungi Mbak Cantik di depan nih ada Bu Endang. Bu En ya, solusi jual beli apapun. Khususnya Baik. perumahan. Jadi Monggo. bisa dengan media ini Mbak, cat air ya, untuk tapak jempol. Jadi ada juga pembelajaran. Jadi dimanapun, kapanpun itu anak bisa mendapatkan pembelajaran atau ilmu apa saja. Tergantung juga ibunya. Kalau ibunya pasif, anak dapat apa kan gitu. Tapi kalau ibunya juga mau belajar, kan parenting sekarang gampang sekali ya. Parenting dapat dimanapun ikutnya. Iya. 5 jari tempel. Tempel di dinding. Warna-warni. Iya. Iya. Terus ini jari apa? Namanya jari apa? Silakan setelah ditempel warna-warni mau dilukis lagi, mau jadi pohon kayak mau jadi apa silakan saja. Itu yang mungkin ada potensinya akan jadi pelukis nantinya. Itu Luar akan biasa, tergali nantinya. Kebetulan anak saya hobi melukis. Jadi dia bukan melukis sih, dia mewarnai, tapi sketch. Jadi bukan mewarnai kayak gambar kartun, tapi sudah ke level yang desain lah gitu ya, dari SD. Itu gara-garanya apa? Waktu ada tugas sekolah menggambar bebas. Yang lain sama seperti kita dulu menggambar gunung, 2 gunung, ya 1 matahari di tengah, lalu ada sawahnya gitu ya. Ada sawahnya, ada kolamnya air dan bebek gitu. Dan jangan lupa awan dan burung yang bentuknya seperti huruf 3 terbalik ya. Jadi sama. Nah ini orang tua juga harus super kreatif untuk tidak terus-menerus menurunkan gambar gunung gitu ya. Gambar gunung, coba sekali-sekali gunungnya diganti menjadi gambar yang lain gitu. Akhirnya anak saya ajarkan sketch dari internet gitu kan, dia buat sendiri, akhirnya gambarnya menjadi berbeda. Bisa juga mungkin dengan cara kita menyediakan media kertas di dinding gitu ya. Atau mengecat rumah dengan cat yang bisa langsung dihapus juga banyak. Untuk itu, untuk membangun rumah yang baik, untuk kamar anak atau tempat bermain anak, bisa berkonsultasi dengan ahli cat gitu ya. Karena banyak sekali pilihan cat yang mendukung kreativitas anak begitu Mbak Angel ya. Kayaknya di sini juga ada stand-stand yang bisa dikunjungi, boleh berkonsultasi
kira-kira milih catnya bagusnya tipe apa? Mungkin yang ada minyak-minyaknya gitu ya, biar bisa dihapus dengan air dan lain sebagainya. Baru berapa menit nih kita? Baru 15 menit ya, waduh udah banyak sekali yang kita bahas. Nah untuk rekan-rekan yang ada di platform sosial media Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, baik itu di Instagram, di Facebook dan juga di YouTube, boleh bertanya, nanti akan disampaikan oleh panitia kepada kami, dan nanti pertanyaan yang bagus tadi akan kita kasih hadiah. Yang juga ada di Palembang Indah Mall boleh langsung bertanya dengan dua narasumber hebat kita. Yang satu adalah creativepreneur, mom juga ya, dengan berapa anak? Satu anak ya. Masalahnya pasti sama dengan kita semua ya, anak coret-coret, anak suka pengen keluar, padahal di luar banyak mobil gitu ya, masalahnya sama. Nah bisa konsultasi juga nanti dengan Mbak Angel. Balik lagi dengan Mbak Reni nih. Sejauh ini ada nggak sih masalah yang pernah dihadapi, mungkin ada yang konsultasi gitu ke Mbak Reni ya, terkait dengan bagaimana anak nih nggak betah di rumah. Sebenarnya apa alasan anak, atau mungkin pernah ada kasus yang Mbak Reni tangani, kenapa anak itu suka nggak betah di rumah? Apakah rumahnya terlalu banyak guci? Nggak boleh lari ke kanan, ke kiri, awas ada guci jatuh, ada patung jatuh, ada ya namanya juga rumah penuh kristal misalnya gitu ya. Nah pernah nggak ada kasus seperti itu Mbak Reni? Boleh di-sharing ke rekan-rekan yang ada di manapun sedang menonton kita, silakan. Oke baik, ini beragam usia biasanya ya. Kalau yang usia balita itu tentang kenyamanan. Misalkan gini, didikan dari orang tua dan nenek, kakek yang berbeda. Belum konsisten. Kan biasanya kakek nenek itu kan memanjakan cucu ya. Mungkin di rumah, ini saat weekend biasanya Mbak. Saat weekend di mana lebih memilih nginep kalau ke rumah kakek nenek udah semangatnya 45 gitu. Karena didikan orang tua itu bagi dia itu kok begini amat ya. Misal kalau mau makan harus ambil piring sendiri. Nanti setelahnya ya cuci aja dulu sendiri, belajar gitu, piringnya plastik ya. Ya mungkin usianya 4-5 tahun atau 6 tahun seperti itu sudah diajarkan. 3 tahun silakan juga sudah diajarkan. Tapi kalau dia sudah berada di rumah eyang putrinya, yangkung, ombay akasnya, kakek neneknya ya. Bebas ya. Bebas ya nyebutnya ya. Oma opanya diladeni, anak tinggal duduk. Mungkin yang biasanya makan sendiri kececer nggak apa-apa oleh ayah bundanya sama mama papanya, di sana malah disuap. Jadi benar-benar jadi ratu dan raja. Itu mungkin bisa jadi salah satu alasannya. Kalau sudah yang lebih beranjak dewasa itu tadi lebih ada pemberontaknya, merasa di rumah tidak diakui, banyak dimarahnya. Iya. Jadi banyak ragamnya. Ini ada pertanyaan yang selalu ditanyakan gitu oleh rekan-rekan gitu pada saya. Apakah sehat kalau kita menyediakan televisi, Mbak Angel? Menyediakan televisi di dalam kamar anak menurut Mbak Angel itu hal yang boleh atau sebaiknya jangan? Silakan Mbak Angel. Kalau televisi sih boleh-boleh aja. Nah sekarang yang ditonton itu apa? Ya itu ada peran orang tua di situ yang bisa mengatur apa yang bisa ditonton anak, apa yang harusnya nggak usah dikurangin. Boleh, handphone juga it's okay sebenarnya. Karena anak saya juga saya kasih handphone. Apalagi pas pandemi ya, sekolahnya kan online, suka nggak suka Iya. kita kasih handphone gitu Iya, ya. jadi sebenarnya gini loh, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi secukupnya aja. Nah kalau handphone itu Amora 2 tahun biasanya yuk kita ngaji. Oke Ma ngaji kan, nah nanti ada program Nusarara namanya, Nusarara itu baca Al-Fatihah, terus ada Pak Ustadz, jadi sekarang dia udah tahu kalau pakai peci Pak Ustadz, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya apa aja itu boleh asal jangan berlebihan dan perlu sekali peran orang tua memantau perkembangan anak dan apa yang dilakukan anak setiap detiknya. Jadi boleh saja ada televisi di dalam kamar anak ya, namun harus ada rulesnya. Harus ada rulesnya, jam berapa boleh nonton TV,
jam berapa harus mematikan televisi gitu ya Mbak Reni ya. Agar apa? Agar takutnya kalau kebanyakan di TV ini, apalagi TV sekarang sudah terkonek dengan platform-platform internet gitu ya, sehingga jadi nggak mau keluar kamar. Benar. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Oke. Ketutupan bunga. Buat semua narasumber. Untuk mungkin Mbak Reni boleh yang dari situ mungkin kelihatan, karena kalau dari saya bunga semua nih nggak ada. Buat semua narasumber, lari-lari tulisannya ya. Saya mau bertanya, saya berusia 3 tahun, cuma saya lagi. Ini serius nggak kebaca loh. Ya kecil banget ini. Oh, oke. Iya mungkin boleh dibisikin Mas Lofi. Sambil nunggu pertanyaan, saya masih mengundang rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan, mungkin yang lagi jalan-jalan di Palembang Indah Mall, mau bergabung malu-malu nggak apa-apa. Boleh nonton kita di platform media sosial, Studio J Post dan juga Tribun Sumsel. Di Facebook ada, Instagram ada, YouTube ada. Nah boleh pilih. Oke, masih hitam. Sambil nunggu pertanyaan, saya tadi mau memperjelas lagi bahwa selain pemilihan warna cat untuk kamar anak, lalu juga jenis cat yang tepat, ya kan, apakah juga mau menggunakan wallpaper yang tepat dan lain sebagainya. Televisi di dalam kamar diperbolehkan saja asalnya penting ya, pakai bold ya dan underline gitu, asal bisa dipantau terus oleh orang tua. Ya, apalagi di zaman teknologi saat ini banyak hal-hal yang tidak terfilter gitu oleh orang tua. Nah ini mengerikan sekali ya. Baik, pertanyaannya. Bunda, buat semua narasumber, saya mau bertanya, anak saya berusia 3 tahun, cuma saya mencari tahu bahasa tulisan dan bahasa lisan seperti apa yang paling baik untuk anak-anak. Ini sepertinya bisa dijawab oleh kedua narasumber kita, ya kan? Bahasa yang seperti apa? Kadang-kadang orang tua nih kadang-kadang suka keceplosan ya. Maaf ya, hai kamu bodoh. Aduh, gitu ya. Aduh, apalagi keluar kata-kata yang mungkin di kebun binatang misalnya keluar. Nah itu kan kadang-kadang orang tua suka lepas kontrol ya. Sekarang marahnya pakai bahasa Korea aja, ya kan? Ja, gitu. Jadi marah. Ya daripada pakai bahasa yang tidak baik. Nah seperti apa Mbak Rini? Pemilihan bahasa baik itu lisan maupun tulisan kepada anak-anak. Misalnya memberi perintah harus tetap pakai minta tolong. Kalau sudah dilakukan harus bilang terima kasih. Nah monggo silakan Mbak Rini dan Mbak Angel. Benar Mbak Rahma, yang tadi juga dijelaskan Mbak Eva bahwa anak itu meniru, coping cat-nya kuat sekali. Seperti tadi kita tentang bahasa, komunikasi, berikanlah bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Jika anak bertanya, kita turun nih, yang paling penting kontak mata kita ada, terus kita ngajak ngobrol di sana. Dan dengan bahasa yang itu tadi, hati-hati. Ya, kadang kan kalau kita keceplosan, lagi kumpul sama teman, anak ikut ya, atau anak melihat televisi tadi, atau mendengar, atau melihat dari media sosial, dari handphonenya, itu yang perlu pemantauan. Dan juga hati-hati dengan, pokoknya pengaruh dari luar tuh hati-hati sekali. Jadi kita sebagai orang tua benar-benar memberikan contoh dan benar tadi kalau kita sudah terbiasa anak mendengar itu tanpa diajarin pun akan terbiasa. Misal kita dengan Mbak Rewang di rumah minta tolong, terus bilang jadi terima kasih. Terima kasih, walaupun anak sudah membantu kita ucapkan terima kasih iya, gitu ya. Permisi atau maaf, Permisi, 4 kata maaf. itu kalau dia mendengar keseharian itu sudah otomatis dia sudah menyimpan sebenarnya. Jadi itu oncak ya istilahnya ya, itu oncak. Permisi, ya. ini kata-kata oncak orang tua ke anak ya. Yang di rumah harus diingat nih ya, permisi. Permisi, maaf, terima kasih dan Terima tolong. kasih dan minta tolong. Nah itu penting ya. Jadi biar anak-anak kita juga terbiasa sama mbaknya gitu ya. Iya. Nggak cuman minta makan. Aduh. Teriak Ya ya. kan? Kalau ibunya begitu juga. Karena kan ibunya ya. juga begitu sama asisten rumah tangga ya. Jadi anak meniru.
Mbak minta tolong ambilkan makanan, lebih enak ya gitu. Iya. Gimana Mbak Angel? Iya, soal yang terima kasih tadi, saya jadi keinget anak saya di rumah ya. Gaya bicara terima kasihnya itu juga meniru. Jadi Gaya bicara juga ya? jadi kan saya setiap hari itu kan melayani pembeli ya, misalnya pembeli, saya kan bisnis kain juga, kain jemputan ya. Bisnis kain juga. Iya, bisnis kain jemputan monggo juga. kita di endorse Iya. kapan-kapan. Boleh ya ke rumah Limas nanti. Ke rumah Ya. Limas langsung ya. Jadi kalau saya setiap pembeli kan kalau misalnya ada closing, terima kasih. Saya spontanitas saja gitu kan, terima kasih. Oke. Nah si Amora gitu kalau dikasih benda gitu sama atau dikasih susu sama mbahnya gitu kan, makasih mbak Oke, gitu. iya, Jadi iya, loh iya, iya. kok kayak mama katanya. Jadi maksudnya anak itu memang copycat, peniru, Ya. peniru yang ulung. Dan soal bahasa saya mau tekankan kalau menurut saya ya, kalau saya membiasakan anak saya berbahasa Indonesia yang baik dan benar sejak kecil. Makanya saya agak marah kalau mbah di rumah ngajarin bahasa Palembang. Oh gitu Wah, ya? wah, bukan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Palembang. Saya juga orang Batak, tapi saya nggak mau ngajarin anak saya bahasa Batak dulu, gitu. Tapi berbahasa Indonesia lah yang baik dan benar. Kita ada di negara Indonesia. Takutnya kalau dia memang lebih nyaman berbahasa Palembang, dia tidak akan mau mempelajari bahasa yang lain dan tidak Ya. kurang mengerti dan kurang bisa untuk mengeksplor bahasa Indonesianya gitu. Sama seperti ada juga murid-murid saya gitu lebih pinter bahasa Inggris. Menurut saya it's okay, nggak apa-apa gitu, belajar bahasa itu boleh aja, tapi jangan sampai bahasa Inggris jago tapi bahasa Indonesia dia nggak bisa. Oke benar. Jadi Karena ini bahasa juga penting Indonesia, ya untuk betul. bekerja nanti ya. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita di negara Indonesia soalnya. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu sekali diperkenalkan kepada anak, dan anak harus bisa dulu bahasa Indonesia baik dan benar, baru kita perkenalkan dengan bahasa lain yang ada. Luar biasa. Saya sebagai ahli komunikasi sangat mendukung gerakan gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah. Itu adalah tagline bulan Oktober kemarin, Sumpah Pemuda. Baik, jawabannya sudah terjawab tadi, tapi tidak ada informasi nama ataupun yang lainnya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk yang bertanya. Silahkan rekan-rekan monggo yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi panitia. Oh ada juga. Baik, Berita Kito Galo Sumsel, benar? Mau bertanya kepada Mbak Reni, bagaimana cara mengatasi bullying pada anak dan gimana, bentar, maaf ya Bapak Ibu, ini ada bunga, jadi saya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan bagaimana cara menjelaskannya ke anak. Ya, Mbak Reni, bullying nih, di lingkungan sekitar rumah, makanya kita perlu memilih rumah yang tepat lingkungannya. Kenapa? Karena lingkungan rumah juga mempengaruhi ada atau tidaknya bullying pada anak gitu ya. Benar ya Mbak Reni ya? Gimana nih menghadapi bullying ini? Benar sekali Mbak, lingkungan juga mempengaruhi ya selain keluarga. Jadi kasus perundungan, istilah sekarang bullying, Perundungan. itu sampai kapanpun sepertinya akan tetap ada. Yang dibully ini kan yang dianggap tidak mampu melawan, ya. Tidak berdaya seperti itu. Padahal kan daya tahan seseorang terhadap suatu permasalahan kan berbeda-beda. Ya kalau dia dididik dengan karakter yang kuat, ya dia dibully mungkin dia ya los-los aja gitu ya. Ngapain emang gitu aja, dia bisa mampu untuk mengatasinya secara anak-anak gitu. Tapi kalau mendapatkan anak yang karakternya misalkan cenderungnya tertutup, tidak ada tempat untuk bercerita dengan siapapun kan bahaya. Bagi kita itu kenapa jadi masalah banget, itu kan cuma guyonan aja mungkin, tapi kan bagi mereka kan nggak ngerti. Jadi memang PR benar di masing-masing kita sebagai orang tua memberikan arahan. Kalau ada, itu tadi yang komunikasi dijalin dengan baik, dengan cukup komunikatif. Apabila ada permasalahan di televisi, kita ngajak anak ngobrol, jadi anak juga terbiasa dengan bukan adu argumentasi sih, tapi pendapatnya itu didengarkan.
seperti Iya. itu. Jadi rumah yang nyaman, bisa ngobrol sama anak, itu juga bisa mencegah adanya kondisi-kondisi anak itu jadi introvert, Karakternya keras. ya tidak mau bercerita gitu ya. Ini juga berarti berpengaruh juga anak itu biasanya cenderung tidak kreatif ya. Anak-anak yang sedikit tertutup gitu gimana menurut Mbak Angel? Apa sih rumah seperti apa sih yang harus diciptakan suasananya biar anak tuh akhirnya kalau ada apa-apa tuh cerita sama orang tua gitu loh. Itu dia. Jadi sebenarnya peran orang tua sangat penting di sini ya. Anak yang tertutup menurut saya karena orang tua tidak memperhatikannya. Karena jika kita memperhatikannya, karena kita peran orang tua ini maka dari itu saya bilang bukan berarti kita sebagai wanita yang berkarir tidak bisa memperhatikan anak, bukan berarti loh. Jadi begitu kita ada waktu coba ajak anak ngobrol, apalagi mau tidur tuh. Anak 2 tahun aja udah saya ajak ngobrol. Maksudnya, "Hai, gimana hari ini, Nak?" Meskipun nanti mungkin dia gitu kan. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi yang pasti kita stimulasi dia untuk bisa terbuka, untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasa gitu loh. Jadi Amora tadi mama kerja, terus nanti mau beli mainan buat Amora. Dia udah ngerti loh, mama. Jadi maksudnya ajak aja ngobrol karena dengan orang tua juga mau ngobrol dan mau mendengarkan apa isi hati anaknya, itu akan terpupuk, akan jadi habit atau kebiasaan anak, dan nanti anak udah besar juga akan terbentuk karakternya seperti itu. Jadi anak itu jadi dekat gitu ya sama orang tua, merasa orang tua ini tidak hanya sebagai ibunya tapi sebagai teman ceritanya, Betul. sebagai sahabatnya, penting sekali ya. Ngomong-ngomong Desember ini adalah hari ibu kan? Hari ibu ya, 22 Desember, jadi selamat hari ibu untuk semuanya gitu ya. Baik, tadi sudah menjawab pertanyaannya bahwa bullying ini sekarang bahkan di levelnya sudah lebih ekstrim lagi di ranah cyberbullying. Ya, jadi bullying sekarang sudah sampai ke ranah dunia cyber yang dimana kadang-kadang yang diserang juga orang tuanya. Pembulian terhadap anak nih karena orang tuanya bermasalah dan lain sebagainya, anak jadi ikut menderita karenanya. Makanya rumah itu menjadi sarana untuk berkomunikasi yang baik dengan anak kita, dengan suami kita. Ciptakanlah suasana rumah yang nyaman gitu ya. Kalau kita lihat di Palembang Indah Mall ini seperti ada di kita seperti ada di kebun ya. Ada bunga-bunga, teras rumah gitu ya. Ada, kalau rumah saya cenderung seperti hutan. Karena saya mengkoleksi ya lebih dari 100 jenis tanaman. Jadi udah kayak hutan kalau kata anak saya, tapi nggak apa-apa lah daripada kita mengkoleksi yang lain ya. Lebih baik kita mengkoleksi tanaman. Saya ingin tanya juga nih kepada Mbak Reni dan Mbak Angel. Jenis tanaman seperti apa sih yang memang boleh ditanam gitu ya, atau mungkin kita harus melihat atau pentingnya apalah tanaman ini di rumah, karena seperti kita ketahui juga tanaman banyak juga yang mengandung racun ya. Kalau misalnya salah-salah gitu bisa gatal-gatal dan lain sebagainya, membuat tidak nyaman untuk anak. Sepenting apa sih kita harus punya lingkungan yang asri di rumah, menanam pohon dan lain sebagainya, sepenting apa? Menurut kalau Mbak Angel gimana? Kalau menurut saya penting sekali ya, karena itu juga bisa mengedukasi anak. Ini daun warnanya hijau, ini bunga apa Amora misalnya itu ya ke anak saya ya, bunga mawar misalnya, terus nanti dia petik bunganya. Nah nanti dia petik terus dia pakai di sini gitu. Jadi itu juga bisa mengedukasi anak sebenarnya. Dan secara psikologis juga ya Bu ya, kalau kita melihat warna hijau menyejukkan, bener gak sih? Menyejukkan Benar, gitu benar. ya. Itu bener atau mitos sih sebenarnya? Benar. Benar, Kan? iya. Jadi menurut saya penting. Kalau penting nggak Penting penting, sekali. penting. Kalau tanaman, tumbuh-tumbuhan itu penting di dalam sebuah rumah. Dan upayakan tanamannya jangan yang palsu ya. Kalau ini dalam mall harus yang palsu ya, kalau enggak nanti ada semutnya. Tapi kalau di rumah usahakan juga anak-anak kita ajarkan menanam. Ya kan, menanam pohon atau menanam bunga, menyiram tanaman, lalu mengganti pupuk atau memberi pupuk kepada tanaman.
Itu juga adalah salah satu upaya kita mengajarkan mereka untuk menyayangi makhluk hidup lainnya. Begitu Bu Reni, silakan. Benar Mbak, untuk kegiatan di rumah apalagi pandemi kemarin ya. Kita di rumah bercocok tanam, dari yang tidak senang jadi senang gitu ya. Dari yang tidak koleksi, jadi yang harganya murah jadi mahal. Tapi untuk kegiatan yang tadi Mbak Rahma sebutkan dan Mbak Eva juga sudah jelaskan, itu juga untuk bonding atau kedekatan emosional, menciptakan atau mendekatkan ya. Mungkin yang anaknya yang acuh, yang karakternya juga ada keras gitu ya, dengan kita ajak melatih sabar ya, ganti kepot mungkin, atau dia juga ikut ngikutin pertumbuhan bunganya nih, dari kecil sampai bertumbuh ada cabenya, itu kan suatu jadi hobi dan kegiatan yang bermanfaat. Jadi memang benar banyak hal yang akan anak dapatkan, dari belajar warna, tekstur, motorik halusnya. Jadi dia bisa tahu ini jenis tanaman ini, dia pegang sendiri. Anak nggak jijian. Anak yang Mbak Angel kan masih 2 tahun tuh dia pegang tanahnya, pasirnya, ya jangan sampai nanti di saat anak-anak ada kegiatan outbound sekolah, dia pulang rapi, bersih, ngapain duduk di pinggir, nggak ngikut main-mainan tanah dan becek segala macem. Jadi itu benar-benar yang untuk melatih motorik, pengetahuan, kosakata bertambah, ilmu yang ada. Jadi kadang-kadang rekan-rekan yang ada di rumah, mungkin ibu-ibu yang banyak nonton nih, bapak-bapak juga mungkin nonton ya, bahwa kadang-kadang kalau misalnya lagi liburan, ini orang tua sibuk nonton film Korea. Ya. Me time-nya nonton film Korea ya, sekali-sekali ajak bersih rumah bersama gitu kan ya, menyapu bersama. Sekarang dikit-dikit nih rumah bagus pakai robot ya, males banget nih orang tuanya kayaknya nyapu ya kan. Lalu juga ada kemudahan adanya laundry, akhirnya udah baju kita laundry aja deh, padahal kegiatan mencuci baju bersama, menyetrika bersama di rumah gitu kan, itu juga merupakan edukasi ya Mbak Angel ya. Kalau boleh tanya nih, anak Mbak Angel nih hobi nggak metik-metikin bunga, siram tanaman gitu? Dia itu copycat banget, makanya aduh sayang banget hari ini harusnya saya bawa. Harusnya tapi dibawa. Kenapa saya selalu kalau mau talk show gitu tidur, tadi tidur, makanya pengen banget saya bawa. Ini pasti dia kesana kemari. Tadi bersih-bersih rumah nih ya, anak 2 tahun Mbak. Saya penasaran sama anak 2 tahunnya Mbak Eva loh, dari tadi diceritakan kayaknya menarik sekali. Nanti coba deh, ada di Instagram saya semua dia. Boleh, nanti saya follow. Jadi anak 2 tahun ya, kalau mbahnya ganti spray dia ikutan ya. Yang paling takjub saya ya, misalnya ada kotor gitu, habis makan terus ada kotor. Belum saya suruh mbah yang di rumah, Mah, dia udah pakai sapu. Bawa sapu. Luar biasa. Bawa sapu. Inisiatifnya tinggi-tinggi karena ibunya nggak dikit-dikit pakai robot kayak saya. Dia bawa sapu loh. Makanya aku bilang ini Amora Masya Allah sih, Masya Allah tabarakallah, maksudnya luar biasa dia. Copycat-nya luar biasa gitu. Dan nalarnya juga luar biasa. Makanya untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua yang memang sama kayak saya ya, make robot nih buat nyapu sama ngepel, makainya pas anak udah tidur aja. Karena kalau makainya pas anak bangun nanti anak jadi ikutan males, nggak mau nyapu. Ya kan, jadi robot hanya keluar pada saat anak tidur saja. Baik, nah ini menarik ya, kenapa? Karena aktivitas di rumah, pemilihan rumah tadi walaupun dia mau rumah kecil atau mungkin ada besar, ada halamannya gitu ya. Yang penting adalah harus terus mengajarkan anak untuk bertanam, bercocok tanam di rumah. Aktivitas memotong rumput misalnya, walaupun bisa dikerjakan oleh asisten rumah tangga, kita juga sekali-sekali gitu ya Mbak Reni ya, bisa mengajarkan anak-anak kita untuk bertanam. Kenapa? Karena bukan mitos tapi fakta bahwa adanya tanaman di rumah ini juga membuat suasana yang berbeda. Apakah itu benar? Benar. Seneng aja gitu lihat ijo-ijo ya. Iya. Dari yang stres mikir apa, duduk aja di taman. Duduk di taman. Ngeliatin pagi-pagi. Apalagi ya, kalau kena sinar tanamannya matahari. digunting bisa jadi duit. Waduh, lebih happy lagi ya. Beli 3 pot ya. Baik, nah ini juga terkait dengan yang ingin saya tanyakan pada Mbak Angel.
kira-kira kreativitas anak itu bertumbuh dengan pesat nggak kalau aktivitas rumahnya lebih banyak daripada berjalan-jalan ke keluar rumah gitu? Oke, jadi sekarang bukan aktivitas di rumah atau di luar rumah ya. Menurut saya semua aktivitas baik adanya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dia di rumah juga nggak baik terlalu lama, di luar juga nggak baik terlalu lama. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa menyeimbangkan aktivitas di dalam rumah dengan di luar rumah, itu aja. Ya itu penting, utamanya juga apalagi kalau misalnya punya anak-anak yang masih tergolong kecil ya, mungkin dari SD, SMP lah gitu ya, kalau SMA udah tergolong sudah cukup bisa menguasai diri. Kalau anak-anak kita masih di level TK, SD, SMP itu mungkin jangan terlalu banyak barang pecah belah yang ada di rumah kali. Kalaupun ada pecah belah itu tolong dikunci gitu lemarinya gitu ya. Mbak Reni kenapa? Karena secara psikologis anak-anak ini jadi takut bergerak. Karena pasti sudah dikasih tahu, hati-hati ya, awas ini mahal loh. Ini mahal loh, hati-hati. Ini belinya di Jerman loh. Ini belinya di LA. Untung rumah saya nggak ada apa-apanya ya. Jadi anak saya bebas, lari-larian bebas. Jadi pemilihan furniture dan juga aksesoris rumah gitu ya juga harus diperhatikan. Apakah itu mempengaruhi Mbak Reni? Iya, disesuaikan juga yang tajam-tajam biasanya tidak apa-apa meja yang ujungnya tajam. Tapi saat anak kita sudah tumbuh dengan aktifnya, di ini aja ujung-ujungnya dikasih. Ujung-ujung mejanya. Ya, ujung-ujung tajamnya meja itu dikasih kayak karton ya, ditempel gitu kan aman seperti Kayaknya itu. ada dijual ya di pusat perbelanjaan ya untuk Iya. ujung-ujung meja itu ya. Ujung-ujungnya. Baik. Tapi memang untuk karena anak kan aktif bergerak, ya kitanya aja yang menyesuaikan. Nanti dulu untuk mengkoleksi barang-barang guci-gucinya, nanti disimpan dulu. Atau di dalam lemari gucinya. Ya yang aman, yang lemari aman kaca. dikunci gitu ya. Ya jangan yang sampai kesenggol dikit kena anginnya sudah goyang, wah sudah nada bundanya udah 17 gitu volumenya ya untuk mengingatkan. Apalagi itu dari dinasti Ming ya, Gucci dari dinasti Ming ya. Walaupun belinya tetap di Majestic. Ya, jadi bisa hati-hati ya. Barahma takutnya, menghambat geraknya. Menghambat gerak. Karena kebiasaan dia di rumah kan nanti bisa kebawa di luar, seperti itu. Jadi dia ada ketakutan, padahal diperbolehkan. Seperti tadi yang untuk mengeksplorasi ya silakan saja dengan fasilitas yang ada. Sudah bisa motorik diajarkan, keseimbangan naik sepeda di taman, di jalan perumahan yang aman. Jangan lupa didampingin. Dampingi itu penting ya. Iya, saya tambahkan satu lagi, ini contoh kasus ya Amora. Saya Amora, siapa tahu yang nonton. Hai Amora. Jadi saya tuh nggak pernah ngelarang, nggak mau. Saya berusaha untuk tidak banyak melarang. Jadi hari itu ada kan timbangan yang kaca, timbangan berat badan yang kaca gitu kan. Dia pegang gitu, saya kayaknya nggak ada. Terus dia pegang, terus dia lempar, pecah dong. Dia udah tahu kan. Nah Amora itu pecah, iya. Nanti besok-besok dia nggak akan lagi tuh megang-megang yang pecah. Begitu juga makanan, anak-anak itu kalau saya bebasin aja. Kalau misalnya papanya jangan pedas gitu, kasih aja. Kalau saya dikasih, terus dimakan, pedas ya, Nah dia udah tahu besoknya, dia udah tahu makanan itu pedas. Ekspresif sekali Amorani ya. Karena ketika kita nggak ngasih, pasti dia akan penasaran. Mama mau, kasih aja monggo. Gitu, coba aja. Jadi gitu justru Gucci yang tadi dikunci di lemari, dia akan penasaran untuk membukanya. Karena kita sembunyikan. Itu kita kayaknya orang tuanya yang harus tahu ya, waduh kita udah punya anak ini balita sampai 5 tahun, mendingan yang kayak gitu-gitu disimpan aja dulu. Disimpan dulu, benar. Sehingga kreativitas anak untuk bergerak, ya untuk lari ke sana ke sini, bahagia di rumah itu tidak terhambat karena ada kristal-kristal ibu, ya kan, koleksi-koleksi mainan ayah dan lain sebagainya, sehingga tumbuh kembang anak bisa lebih maksimal. Di Palembang sekarang perumahannya udah luar biasa. Ya sekarang di Palembang itu banyak sekali perumahan-perumahan yang ramah anak. Begitu bukan Bu Endang?
Lagi sibuk sepertinya Bu Endang. Betul, betul. Oh benar. Banyak playgroundnya. Banyak playground. Banyak taman bermain anak ya. Itu sudah benar-benar dijadiin satu hal yang di concern gitu, yang dipikirin sama para Iya, pengembang sekarang. Benar sekali. Jadi Palembang ini sekarang sudah sangat maju. Perumahan-perumahannya itu sudah sangat ramah anak. Terima kasih Mas Arief gitu ya. Dan juga dekat dengan rumah sakit, dengan sekolah, tempat bermain, kursus misalnya, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Bagaimana tips terakhir dari Mbak Angel, khususnya yang anaknya masih kecil gitu. Anak saya kan udah masak nasi semua ya. Jadi kalau Mbak Angel yang anaknya masih kecil, mungkin di sini banyak ibu-ibu yang punya masalah yang sama dengan Mbak Angel. Tips dari Mbak Angel untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman bagi anak itu apa saja? Silakan Mbak Angel. Oke, yang pasti untuk buat nyaman anak di rumah, jangan banyak melarang anak. Jangan banyak larangan Iya, ya. jangan banyak melarang. Biarkan dia mengeksplor. Jadi kita sebagai orang tua yang memang memiliki peran, misalnya nih, kita nggak mau guci kita pecah gitu. Ya kita yang pinter-pinter untuk nyimpan dulu. Jangan sampai dilihat sama si anak gitu. Karena anak pasti akan rasa ingin tahunya besar sekali gitu. Dan kalau kita larang-larang itu saya takutnya membuat kreativitas anak itu jadi menurun. Bener gak sih Ibu? Soalnya saya pernah baca menurut psikologis ketika kita banyak sekali melarang anak gak boleh ini gak boleh itu, dia jadi takut, dia jadi gak percaya diri, dia jadi gak mau ngapa-ngapain. Bener ya Bu ya? Iya, jadi makanya saya pola asuhnya terhadap anak saya itu saya biarkan bebas mau ngapain gitu. Ma mau ini, monggo silahkan. Nanti kalau dia pedas, kalau dia dingin, nah udah tahu kan nak gitu loh. Jadi biarkan aja, ketika anak udah tahu oh itu rasanya pedas, itu rasanya dingin, terus itu bisa pecah, dia tidak usah kita larang-larang, dia akan tahu sendiri membatasi oh ini boleh, ini tidak, ini boleh, itu tidak. Jadi mengajarkan anak juga untuk bertanggung jawab dan mendewasakan dirinya gitu loh. Oke, jadi tidak banyak larang-melarang gitu ya. Benar. Jadi rumah itu menjadi tempat dia belajar, bertumbuh, learning centernya malah ada di rumah gitu. Kalau dari Bu Reni, kok jadi ibu sih? Dari Mbak Reni, tipsnya apa nih terkait dengan tema kita hari ini? Baik, peran orang tua memang sangat penting buat rasa aman, membuat rasa nyaman anak, menghargai anak, mendengarkan anak, tidak banyak yang tadi dilarang-larang, perbanyaklah pengalaman-pengalaman anak. Anak laki-laki boleh menangis, ya salah, silakan menangis untuk explore juga perasaannya. Juga terkait tadi tidak boleh melarang karena akan kepercayaan dirinya nanti, karena ini bekal dia ke depan ya, bekal dia bersosialisasi juga. Nah, terkait tadi kalau bisa saya ambil sedikit dari belakang tadi Mbak Rahma, perkembangan terkait selain fisik, motorik, bahasa, juga yang belum psikososial, di mana anak itu tadi agar tidak ada bullying ke depannya. Anak bermain, bertemu dengan teman sebayanya, ikut belajar antri, ikut kalau ada temannya jatuh, kenapa? Itu kan sudah ada pekanya. Nah diharapkan ke depan itu bekal anak untuk tidak mudah tutur ucap dan perilakunya menjadi teman lainnya seperti itu. Baik, luar biasa rekan-rekan yang menonton kegiatan talk show Arabi Live Prime Talk Show pada siang hari ini. Semua tips-tips dari dua narasumber hebat kita juga nanti bisa dibaca langsung nih di bukunya Mbak Angel Eva Christine, Kado untuk Anakku. Cantik sekali bukunya, sama seperti yang disampaikan tadi, colorful, banyak warna dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi stimulan untuk anak agar bisa mencintai keluarganya, khususnya rumahnya gitu ya. Saya akan simpulkan sedikit, jadi kalau pilih rumah rekan-rekan jangan asal pilih. Ya, harus berkonsultasi dulu pada ahlinya di Palembang Indah Mall. Di sini banyak ahlinya. Silahkan datang ke sini sampai tanggal 1 Januari 2023. Ada banyak sekali promosi-promosi dan juga konsultasi yang menarik. Dan pemilihan rumah yang tepat untuk anak banyak sekali faktornya. Lokasinya, fasilitas yang ditawarkan, pencahayaan, warna, lalu juga keamanannya ya. Ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan khususnya di tahun 2023, di mana mungkin Bapak Ibu berniat untuk
memberikan rumah baru misalnya untuk keluarganya, silahkan untuk terus berkonsultasi dengan ahlinya di acara Prime RB Expo ini di Palembang Indah Mall. Kayaknya kita sudah sampai di penghujung ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Saya ingin berterima kasih dulu kepada Mbak Reni, Sama-sama, Mbak psikolog Rama, dari Tribun Rumah Seribu Sakit atas kesempatannya. Silom, dan juga Mbak Eva Ya. selaku creativepreneur dan juga penulis buku. Saya akhiri, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata. Semoga kita jumpa lagi di kegiatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC paling kondang sekota Palembang, Amin. Mas Arif Marzuki. Kita tepuk Ya, tangan dong. boleh tepuk tangan sekali lagi dong untuk tema kita kali ini, peran rumah dan keluarga untuk tumbuh kembang anak bersama expert kita, yaitu Mbak Reni, psikolog kita, kemudian Mbak Eva Christine yang merupakan kreatifener dan juga penulis buku yang hari ini branding banget ya. Bajunya juga branding, Mbak Eva. Bajunya branding banget, coba berdiri dulu dong, berdiri dulu. Wow, kado untuk anak tuh Mbak